harus ada yang namanya kepercayaan dan rekomendasi. Misalnya saya sudah percaya sama Honda. Pertanyaannya, kalau saya sudah percaya sama Honda, kenapa saya harus memilih Mbak Dila sebagai sales saya misalnya? Halo sales people hebat di Astra Motor, selamat datang di Sales Mastery Podcast BTS. Belajar tanpa batas, satu pelajaran mengubah masa depan. Nah, podcast ini akan membahas tentang strategi, mindset, dan juga teknik jitu untuk meningkatkan penjualan sepeda motor Honda. Saya Faradila, kali ini akan membahas topik yang sangat spesial tentunya, yaitu adalah the psychology of buying, atau bagaimana sih kita memahami perilaku konsumen. Nah, pernah nggak sih kita tuh kadang-kadang udah ngejelasin sepeda motor dari fitur A sampai fitur Z semuanya sangat lengkap, tapi ternyata konsumen kita masih pikir-pikir untuk beli, masih ragu dan katanya masih aduh bingung ya mau yang mana. Atau kadang-kadang kita juga bisa ketemu sama konsumen yang tanpa kita jelasin apa-apa, mereka langsung deal, mereka langsung beli gitu. Nah, itu berkaitan dengan psikologi pembelian. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita hari ini, Bapak Abdul Latif selaku pakar di bidang sales dan juga consumer behavior. Selamat datang Pak, apa kabarnya? Baik, baik. Terima kasih Mbak Dila. Kita akan bahas tentang apa tadi? Psychology of buying. Yes, psychology of buying. Oke, nah rasanya sudah tidak sabar nih Pak. Kita pengen belajar apa sih sebetulnya psikologi pembelian atau bagaimana kita memahami tentang perilaku konsumen. Nah, saya mau nanya nih Pak, kira-kira sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kebutuhan atau keputusan konsumen atau seseorang untuk membeli sepeda motor? Oke, ini menarik Mbak Dila. Jadi kalau ditanya apa sih yang membuat mereka memutuskan beli sepeda motor? Jadi ada banyak faktor. Tapi kali ini kita akan membahasnya dari sisi faktor psikologis dalam keputusan pembelian. Nah, khususnya kita nanti dalam hal ini fokus ke pembelian sepeda motor. Nah, kalau ditanya apa sih faktor-faktornya orang beli sepeda motor dari sisi psikologis? Yang pertama adalah tentunya dari sisi emosi. Jadi kalau kita bicara tentang emosi, maka banyak orang yang ketika membeli ada yang mempertimbangkan dari sisi perasaan mereka. Ini tidak bisa kita abaikan. Jadi sepeda motor kok apa kaitannya sama perasaan? Jadi setiap orang memilih itu ada yang didorong oleh keinginannya. Misalkan, saya pengen beli sepeda motor supaya saya kelihatan lebih keren. Atau misalnya kalau kita beli sepeda motor, saya ingin sepeda motor yang nyaman. Saya ingin ada kepuasan terkait dengan memenuhi kebutuhan gaya hidup saya. Maka pertimbangan-pertimbangan terkait dengan emosi ini biasanya mereka mempertimbangkan misalnya, saya ingin beli sepeda motor yang desainnya keren, kemudian ada warnanya sesuai, kemudian termasuk ada brand image-nya juga. Menurut saya ini, kalau saya pakai motor ini, saya sudah kelihatan sangat cocok sekali dengan brand image ini. Jadi rasa itu yang juga biasanya membantu orang untuk mempertimbangkan sesuatu. Itu yang pertama Mbak Dila. Lalu apalagi sih? Yang berikutnya adalah pertimbangan psikologis. Yang kedua adalah ini lebih kepada kebutuhan versus keinginan. Ini sudah mulai mempertimbangkan tidak hanya rasa Mbak Dila. Contoh misalkan Mbak Dila ketika misalkan lapar, pasti kan butuh apa kalau lapar? Makan. Ya, lapar butuh makan. Kalau misalnya haus, butuh apa? Butuh minuman. Yes, haus butuh minum. Jadi kalau lapar, butuhnya makan. Kalau lapar, butuhnya adalah minum. Itu sederhananya. Tapi pertanyaannya, apakah Mbak Dila hanya butuhkan itu? Oh, ternyata tidak. Seringkali ada dorongan lain. Keinginan misalnya, kalau minum, kan sebenarnya kalau haus minum air putih cukup. Tapi apakah Mbak Dila, kalau saya lihat kan Mbak Dila suka minumnya juga cuma air putih. Misalnya minum jus. Kemudian jusnya pun macam-macam. Ada yang jus mahal, misalkan ada yang jus yang agak-agak middle gitu ya. Nah biasanya selain kebutuhan dasar yang dibutuhkan, juga ada keinginan. Sehingga misalnya ketika orang, saya mau beli sepeda motor nih. Kebutuhannya untuk apa? Untuk nganter anak sekolah. Oke, satu kebutuhan. Tapi apakah cukup itu? Biasanya ada dorongan lain. Keinginan misalkan, walaupun nganter anak ke sekolah, tapi saya pengen kelihatan kece, pengen kelihatan keren, pengen ada satu yang ditunjukkan ketika mengantar anak ke sekolah, motor yang keren. Nah, ada dorongan-dorongan itu. Sehingga ada juga orang yang ingin didorong oleh keinginannya untuk memenuhi gaya hidup atau ingin diakui sebagai kelas tertentu misalnya. Jadi selain kebutuhan, terkadang ada juga keinginan dari customer ketika memilih sesuatu, Mbak Dila. Lalu apalagi? Nah ini juga teman-teman sales people sekaligus harus juga mempertimbangkan yang persepsi nilai. Nah apa itu persepsi nilai?
Jadi kadang kita hanya pertimbangkan harga. Oh, ini harganya murah, ini harganya mahal. Ternyata di balik harga murah dan mahal ada pertimbangan lain, adalah persepsi nilai. Misalkan, oh ini harganya mahal, tetapi mungkin mereka belum pertimbangkan terkait misalnya, walaupun terlihat misalkan relatif lebih tinggi nilainya atau harganya, tetapi lebih irit, lebih awet, atau mungkin kemudahan servis, penjualannya pun harga jual lebih tinggi. Nah, kita juga harus pertimbangkan terkait dengan ada persimbangan persepsi nilai yang perlu sama-sama nanti kita imbangi dengan penjelasan kita sebagai sales people. Nah, apalagi? Nah, tentunya yang terakhir adalah salah satu pertimbangan psikologinya adalah kepercayaan rekomendasi. Orang berhubungan nih misalnya, harus ada yang namanya kepercayaan dan rekomendasi. Misalnya saya sudah percaya sama Honda. Pertanyaannya, kalau saya sudah percaya sama Honda, kenapa saya harus memilih Mbak Dila sebagai sales saya misalnya? Itu kan ada hubungan jangka panjang, ada hubungan yang harus saya bangun supaya saya memilih sepeda motor Honda, ada banyak sales, kenapa saya harus memilih Anda sebagai sales saya? Nah, itu ada faktor kepercayaan. Kepercayaan itu ada reputasi, kemudian termasuk salah satunya adalah reputasi dibangun dari rekomendasi dan juga dari proses panjang yang dilalui. Termasuk misalkan kepercayaan ini juga terkait ini Mbak Dila. Kalau misalnya teman-teman sudah menjual sekali, pertanyaannya beli lagi nggak sama Anda? Kalau nggak beli lagi, jangan-jangan ada faktor kepercayaan di situ. Anda tidak bisa memuaskan pasca pembeliannya, misalkan sudah beli ditinggalkan, dicuekin. Sehingga ketika saya beli sepeda motor Honda yang kedua, saya beli sepeda motor Honda kedua dari sales yang lain. Toh Anda sudah saya beli yang pertama, tapi Anda tidak bisa memberikan kepuasan buat saya, diberi yang terbaik buat saya, tidak mengingatkan servis, sehingga ya sudah deh, saya ketika mau beli yang kedua, saya tanya, ada sales yang lebih baik nggak daripada sales yang A yang pertama kali saya beli? Rekomendasi munculnya. Akhirnya itu. Jadi kalau kita recap lagi, ada yang namanya emosi, kemudian kita juga pertimbangkan kebutuhan versus keinginan, ada persepsi nilai, dan tentunya kepercayaan dan rekomendasi. Kira-kira itu Mbak Dila. Wah, menarik banget Pak. Berarti kita sebagai seorang sales atau sales people Honda gitu ya, kita nggak cuma fokus ke spesifik produk aja nih. Yes. Tetapi kita juga harus memahami emosi, kebutuhan pelanggan, dan lain sebagainya. Oke, nah Pak, kalau gitu kita pengen tahu lagi pelajaran yang lain. Apa sih Pak tipe-tipe konsumen yang biasanya kita temui saat kita jualan? Kadang-kadang kita ketemu konsumen tuh beda-beda ya Pak, ada yang A, B, C. Nah, kalau secara ilmu, apa aja Pak tipe-tipe konsumen? Nah, ini juga menarik Mbak Dila. Kalau tadi kita bilang ada emosi, ada kebutuhan, ada keinginan, ada persepsi nilai. Maka sesungguhnya itu kalau kita sederhanakan, ada tipe-tipenya, akhirnya tipe konsumennya itu ada beragam. Misalnya, oh kalau saya selalu ingin mempertimbangkan terkait dengan persepsi nilai, saya ingin pertimbangan sesuatu itu yang bentuk trust bagi saya apa? Ada yang mempertimbangkan dari sisi rasional. Pokoknya yang bikin saya percaya, yang membuat saya memutuskan dan yakin adalah kalau saya disentuh dari sisi rasional saya. Maka orang-orang seperti ini, bagi kita misalnya, kan kita wajib menjelaskan sepeda motor untuk siapapun, spesifikasi dan lain sebagainya. Khusus untuk orang rasional ini, maka yakinkan dia, gunakan penjelasan yang cukup detail. Ketika dia bertanya harga, Anda harus bisa punya penjelasan terkait dengan harga, bahwasannya ini adalah sangat-sangat masuk akal dengan harga demikian. Misalkan pertimbangan cicilan, jelaskan dengan pertimbangan cicilan bahwasannya ini adalah cicilan yang sangat rasional untuk dia bisa punya kemampuan untuk mencicil dengan harga sekian misalnya. Jadi termasuk hal-hal teknis. Biasanya juga mereka bertanya tentang hal-hal yang sifatnya detail. Bagaimana perbandingan dengan kompetitor? Atau misalnya rasional yang lain, misalnya, oh ini perbandingan penggunaan sepeda motornya berapa nih per liter untuk bensinnya misalkan. Maka Anda harus punya kemampuan, gunakan data, gunakan angka, yakinkan mereka dengan sisi rasional mereka. Karena kalau orang yang rasional, Anda sentuh dari sisi emosional, maka yang menguasai paling utama dari sisi rasional itu. Anda ramah segala macam, kalau tidak masuk akal bagi mereka, untuk sisi penjelasan Anda, mungkin tidak akan tersentuh untuk mereka. Jadi wajib menguasai itu Mbak Dila. Satu yang rasional. Nah, berikutnya adalah karena tadi kita bicara tentang keinginan, emosi, maka ada sifatnya adalah emosional. Apa emosional misalnya? Mbak Dila ketika memilih handphone misalkan, memilih handphone sekarang mau pakai warna apa handphonenya? Hitam. Hitam. Kenapa nggak silver? Karena biar bisa netral aja Pak, bisa dipakai sama siapapun. Yes.
Dan juga mungkin kelihatannya juga kecenderungan Mbak Dila, misalkan ada kecenderungan terkait dengan emosional dia kalau beringat sesuatu, oh saya pokoknya maunya ini gitu. Kalau nggak ada warna ini, saya kayaknya nggak mau deh pindah ke toko yang lain. Bisa Iya. jadi begitu. Mm-mm. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan apa? Misalnya, oh saya seneng kalau misalkan sepeda motornya warna ini, kemudian termasuk saya kelihatan keren, brand image-nya dan lain sebagainya. Termasuk nih kalau orang punya sisi emosional tuh, mereka juga mempertimbangkan nih kayaknya yang sales ini kayaknya nggak terlalu ramah nih buat saya kayaknya ini kata-katanya kasar nih, kurang sopan nih. Jadi hal-hal yang sifatnya pelayanan, hal sifatnya teknis, berhubungan dengan orang, kata-kata yang dipilih bagi orang emosional itu bisa berpengaruh, Mbak Dila. Jadi ada hal-hal yang sifatnya memang terkait dengan produk atau pilihan produknya, atau juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah hubungan baik dengan mereka. Maka beberapa juga penting buat orang-orang emosional ini tunjukkan terkait dengan testimoni. Testimoni itu adalah misalnya saudaranya, temannya, dan lain sebagainya itu bisa membangun dia, bahwasannya membangun percaya dari sisi, oh ya kalau dia yang beli, saya yakin deh, maka saya juga ikutin apa yang dipilih oleh tetangga saya. Bisa jadi begitu, karena ketika emosional itu pertimbangan di situ. Lalu ada lagi namanya si impulsif. Nah, impulsif ini, Mbak Dila pernah nggak pergi ke sebuah supermarket, punya list 3 gitu yang dibeli, biasanya belinya 3 atau lebih? Seringnya lebih dari itu, Pak. Bahkan kadang-kadang kalau ngeliat ini kayaknya mumpung diskon, kita harus segera beli gitu, Pak. Nah, itu dia. Ada orang impulsif tuh. Impulsifnya apa? Wah, ada diskon. Tiba-tiba diambil. Atau, oh, ini Buy ada one, get model, one. ya, buy one get one. Atau, wah, ini modelnya menarik nih. Iya. Mau belinya tipenya apa, tiba-tiba melihat tipe yang baru, oh ini keren nih kayaknya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu juga biasanya mempengaruhi orang. Sehingga ketika orang datang ke sebuah showroom atau ketemu Anda di pameran, orang-orang impulsif ini lebih enak gitu. Ketika mendengar sesuatu yang, kayaknya menarik nih gitu ya. Karena mereka cenderung orang bisa, intinya ada orang suka berubah-ubah. Maka bagi mereka penting buat kita membangun urgensi. Urgensi itu apa? Penting kalau Anda beli saat ini, penting kalau Anda beli yang ini, menarik kalau Anda beli yang seperti ini gitu. Ada dorongan-dorongan. Bahkan kalau orang sekarang itu ada istilahnya, ada istilah juga bahkan kalau sekarang itu ada disebut FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya. Pokoknya saya nggak mau ketinggalan. Itu kadang seringkali orang impulsif begitu. Nah, lalu apa lagi? Ada skeptis. Nah, kalau orang skeptis, nanya mulu. Pengen butuh diyakinkan dulu. Ragu-ragu dengan pengen beli gitu ya. Maka dibutuhkan edukasi, pengalaman nyata, kemudian proof gitu ya, bukti-bukti yang butuh diyakinkan buat dia. Buktinya apa? Macam-macam. Misalnya terkait dengan hal yang sudah baik yang didapatkan oleh tetangganya, konsumen Anda yang sudah oke beli dari Anda, termasuk penjelasan-penjelasan yang membuat dia bisa mengerti. Skeptis ini dari sisi apa, Mbak Dila? Misalnya skeptis dari sisi, misalnya bisa jadi dari sisi apakah ini Honda ini katanya dulu nggak seawet yang dulu ya. Anda jelaskan bahwasanya Honda ini adalah produk yang awet misalnya. Atau misalkan masa sih saya cocok pakai motor ini? Jadi oh ya, Anda harus yakinkan bahwasanya dia cocok dengan produk ini. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Jadi apa yang membuat dia ragu, yang belum yakin, maka kita penuhi keyakinannya. Karena orang skeptis itu biasanya belum terlalu yakin dan butuh diyakinkan. Kira-kira itu, Mbak Dila, ada si rasional, si emosional, kemudian termasuk si impulsif dan si skeptis. Kira-kira itu. Nah, berarti memang skill komunikasi itu juga harus fleksibel ya, Pak. Kita tidak harus jelaskan tentang produk dulu, tapi kita harus sesuaikan dengan tipe-tipe konsumen kita. Yes, betul sekali, Mbak Dila. Oke, nah sekarang yang paling penting nih, Pak. Ada nggak sih trik psikologi yang bisa kita pakai supaya pelanggan itu lebih cepat dalam memutuskan pembelian? Karena kan kita sebagai seorang sales people, targetnya banyak nih ya, Pak. Kita pengen orang yang memang sudah kita layani itu cepat-cepat deal atau cepat-cepat closing. Itu gimana, Pak, triknya secara psikologi? Yes, ini menarik. Saya selalu merekomendasikan satu jurus pamungkas untuk komunikasi, untuk selling, adalah rumusnya yang dipakai oleh Ari Lasso, Mbak Dila. Apa tuh, Pak? Ini rumus Ari Lasso ini kalau Mbak Dila mau jalin hubungan dengan orang, mau lebih akrab dengan suaminya, lebih mesra dengan siapapun gitu ya, maka gunakan rumus ini. Sentuhlah dia tepat di hatinya, kan jadi milikmu selamanya. Nah, itu menarik, Mbak Dila. Jadi hubungan psikologis ini apa? Adalah terkait dengan hati. Kalau Anda sudah bisa sentuh hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Dia akan percaya sama Anda. Nah, maka kalau kita bicara teknik psikologinya apa, untuk bisa meningkatkan closing, bahkan untuk closing sekali, closing 2 kali, closing 3 kali, maka gunakan teknik ini.
Ini ada teknik yang sejak dahulu menjadi teknik yang paling ampuh buat semua sales. Bahkan kalau saya bilang buat semua tipe, Mbak Dila. Tadi kan ada tipe rasional, impulsif, kemudian skeptis juga termasuk, ada rasional, ya, emosional. Nah, storytelling ini penting buat kita meyakinkan mereka. Apa sih storytelling? Bercerita. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang pengalaman, bercerita tentang hal-hal yang sudah pernah, kesuksesan yang pernah Anda alami, atau cerita konsumen Anda yang sudah terjawab kebutuhan dan keinginannya. Maka ceritakanlah misalnya, oh kalau dia, saya kayaknya ragu deh, saya cocok pakai sepeda motor ini. Nah, maka bisa yakinkan, kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman Anda, konsumen Anda yang pernah juga punya keraguan yang sama, dan Anda buktikan bahwasannya keraguan itu bisa Anda penuhi. Misalnya, iya kemarin nih ada namanya Bu Ana. Bu Ana ini sama kayak Ibu, ragu nih, masa saya sih bisa cocok untuk saya pakai motor ini, jangan-jangan motor ini terlalu besar deh buat saya. Ternyata setelah Bu Ana coba, dengan mencoba sepeda motor langsung, nanti setelah ini coba kita langsung Bu ya, kalau seperti Bu Ana itu, akhirnya dia, oh setelah mencoba, iya ya ternyata enak kok sepeda motornya, nggak terlalu besar kok buat saya nyaman kok kalau nganter anak saya dengan sepeda motor ini. Jadi ternyata akhirnya dia yakin tuh Bu. Nah, bagaimana kalau Ibu coba seperti Bu Ana, yuk kita test ride. Jadi Anda punya segudang cerita yang bisa Anda ceritakan pengalaman itu pada konsumen yang Anda temui. Maka kalau saya bilang Anda harus punya namanya sekeranjang cerita. Yang kalau misalkan dia ragu terkait dengan mampukah dia menyicil, Anda punya cerita tentang Pak Yusuf yang juga dulu ragu, kemudian Anda ceritakan. Jadi itu akan membangun, cerita itu adalah membangun kita rasa percaya dan rasa yakin. Sama seperti dulu ketika kita zaman kecil kan kita selalu diceritakan dengan berbagai macam dongeng ya Mbak Dila ya. Nah itu akan membangun kepercayaan dan dia nikmat untuk bertransaksi dengan kita atau berinteraksi. Berikutnya adalah social proof. Nah social proof ini penting. Sekarang orang tuh apa-apa ngeliat rating. Mbak Dila misalkan kalau mau beli sepeda, mau beli makanan deh. Lihat misalnya Google Review. Ini kan Anda bisa melihat itu kan, Google Review. Kemudian juga misalkan rating kalau mau beli barang di toko online gitu ya, saya tidak sebut tokonya, memilih barang, ada banyak penjual, Mbak Dila akan memilih apa? Yang testimoninya banyak. Yang testimoninya banyak, yang bintangnya oke, sama. Social proof itu biasanya adalah misalnya testimoni pelanggan, kemudian Anda sudah menjual misalkan 1000 unit selama Anda bekerja, itu bisa jadi pengalaman Anda. Atau misalkan bulan ini Anda sudah jualan 10, Anda bilang, Bu, terima kasih sudah datang. Semoga Ibu jadi pelanggan yang ke-11 saya, atau ke-20 saya, atau ke-100 saya. Itu social proof. Atau juga social proof itu adalah juga bisa bentuknya rekomendasi dari orang-orang yang pernah misalnya bertransaksi dengan Anda. Atau misalkan sudah bertransaksi dengan Anda, puas, Anda bisa foto dengan dia, Anda masukkan ke sosial media, misalkan foto, terima kasih Pak Anwar atas pembelian sepeda motor yang Anda pajang di Instagram Anda, misalnya foto ketika pengiriman sepeda motor dengan Pak Anwar, misalnya Anda tunjukkan ini kemarin Pak Anwar juga beli, Pak Anwar ini dari desa yang sama dengan Ibu gitu. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang bisa Anda munculkan dari sisi bukti itu. Jadi itu adalah bukti. Nah kemudian apa? Scarcity dan juga urgensi. Bangun urgensinya. Kenapa harus beli saat ini? Kenapa harus beli sama Anda? Kenapa harus beli produk ini? Yuk coba sepeda motornya. Nah, itu juga penting. Nah, jadi, Bu, ini sepeda motor ini unitnya terbatas stoknya. Nanti biasanya saat ini karena sangat diminati. Jadi kemarin terakhir sudah ada 50 yang beli dari dealer ini misalkan. Tapi Anda jangan bohong ya, Anda harus buktikan dengan data atau benar-benar jangan bohong. Kalau bohong juga saya tidak mengajarkan untuk berbohong gitu ya. Bangun urgensinya. Lalu berikutnya apa? Anchoring the price. Kalau orang-orang yang anchoring the price itu khusus orang-orang yang punya keraguan terkait dengan harga Mbak Dil. Ini kayaknya kok kemahalan ya misalnya. Anda buktikan bahwasannya ini misalnya irit bensinnya, harga jual kembali lebih tinggi, perawatannya lebih murah dan lain sebagainya. Jadi bahwasannya harga yang tertulis atau misalnya keberatan-keberatan tentang administrasi kok syaratnya banyak banget ya. Yakinkan bahwasannya semua hal itu memang dibutuhkan dan memang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi itu terkait dengan hal-hal kalau dia membandingkan harga, kalau dia membandingkan dengan proses yang terlalu panjang, yakinkan semua proses itu memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kemudian berikutnya apa? Give them a small yes. Apa ini? Misalnya mengajak mereka untuk bisa segera bilang yes. Apa contohnya? Ajak test ride. Misalkan, ayo bagaimana kalau kita, kayaknya Ibu sudah
cocok nih sama motor ini. Yuk, kebetulan di depan tuh ada test ride-nya. Yuk kita uji coba yuk gitu. Atau misalkan dia bawa anak. Ayo Dek, bagaimana kalau kita coba Dek, gitu ya. Misalkan dia mau beli buat anak nih, anaknya ikut gitu. Ayo Dek, kita coba yuk. Misalkan, wah kelihatan keren banget kalau pakai ini. Jadi ada dorongan-dorongan. Nah, oke kan Bu, Ibu sudah mencoba kan? Yuk bagaimana kalau kita segera, misalnya, atau boleh saya minta KTP-nya Ibu untuk kita proses lebih lanjut. Jadi langsung kita ikat gitu. Bilang kita setujui, kita ikat atau kita arahkan gitu ya. Bahkan ketika menawarkan aparel, Ibu terima kasih sudah beli sama kita. Ibu mau kelihatan lebih keren nggak Bu? Nah kita punya jaket yang juga keren nih. Atau ini helmnya Bu, ini yang helm yang kita punya helm juga ketika nanti Ibu boncengan sama anak Ibu, ini bisa kembaran, misalkan gitu ya. Jadi ajak itu, kira-kira itu yang bisa kita berikan, dorong mereka untuk segera bertransaksi atau untuk segera bisa deal dengan kita. Nah itu beberapa tips-tips tingkatnya ya Mbak Dila ya. Mungkin karena podcast ini setiap contoh-contoh ini sebenarnya bisa kita eksplor lebih lanjut, tapi ini jadi pegangan awal buat teman-teman. Nanti kalau toh misalkan mau eksplorasi lebih dalam, yuk kita bisa diskusi bareng di luar podcast ini atau nanti kita perdalam lagi di podcast kita berikutnya. Rasanya itu Mbak Dila. Wow, menarik sekali. Jadi teknik-teknik ini yang tadi dijelaskan ya oleh Pak Latif ini sangat gampang sekali dan bisa banget kok diterapkan di lapangan. Betul. Bahkan tanpa kita sadari, kita sebagai seorang sales people pun sudah pernah menerapkannya. Begitu ya Pak ya? Yes. Oke, itu tadi adalah beberapa materi ataupun ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Thanks banget Pak Latif atas insight-insightnya pada sesi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi tentunya dengan narasumber-narasumber yang menarik dan mungkin bisa bertemu dengan Pak Latif lagi, begitu ya Pak. Semoga jangan bosan ya Pak ya. Yes, saya selalu senang ketemu dengan sales people kita, berbagi dan semoga bermanfaat. Rasanya itu Mbak Dila. Oke, terima kasih banyak Pak Latif. Mungkin itu akhir sesi podcast kita kali ini di BTS episode Psychology of Buying, bagaimana kita mempelajari perilaku konsumen dalam pembelian. Sampai jumpa lagi di next episode kita di BTS selanjutnya. Satu pelajaran mengubah masa depan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam satu hati. Salam satu hati.